Suka menuduh, tak mau dituduh. Suka menghina, tak mau dihina. Suka memaki, tak mau dimaki. Ahmad Kosinudin, pengacara Roy Suryo CS. Terjadi perdebatan antara Kanjeng Norman dengan Ahmad Kosinudin. Kanjeng Norman berhasil bikin Ahmad Kosinudin ini kelonjotan seperti cacing kepanasan. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya berpendapat bahwa Saudara Joko Widodo itu baper lah ya. Sudah 10 tahun dengan serangan politik yang maha dahsyat, biasa-biasa saja, bisa guyon dan seterusnya, dan hari ini baper. Karena yang dia sebut adalah perasaan politiknya bahwa dirinya sedang di downgrade, sekaligus ada upaya untuk menjatuhkan reputasinya. Kalau kita kaitkan dengan ijazah palsu, semestinya kan Saudara Joko Widodo bisa menempuh jalur yang lebih ringkas agar persoalan bisa lebih cepat tuntas, sehingga tidak memungkinkan muncul lagi apa yang dia sebut sebagai mendowngrade reputasinya. Tetapi Saudara Joko Widodo justru telah memilih jalan panjang yang melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli, terlepas jalan panjang yang melelahkan itu terbukti tidak bisa meyakinkan publik. Apa maksudnya? Ya, ini jalan yang ditempuh Saudara Joko Widodo untuk meyakinkan publik ijazahnya asli itu bukan dengan menunjukkan, tapi malah melaporkan rakyatnya yang berujung penjara tentunya kalau kita bicara pidana. Justru disitulah pentingnya seorang negarawan itu husnul berprasangka baik kepada rakyatnya yang bertanya, tunjukkan. Soal bahwa nanti ada hal yang lain itu kan harus kita rinci. Ini mau saya teruskan, saya hadir di gelar perkara khusus ya, yang hasilnya kita masih menunggu ya pernyataan dari polisi. Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas dan segala macam DPR Komisi 3. Betul, rekan-rekan TPU menanyakan bisa nggak tunjukkan. Waktu saya bertanya 2 kali. Kalau saya tunjukkan dalam kesempatan ini, apa ada yang memastikan perkara ini berhenti? 2 kali lagi saya tanya, ada yang berani menyatakan berhenti? Saya tunjukkan. Ini masalah politik, Bang. Semakin membuktikan ini bukan masyarakat biasa yang ingin melihat ijazah presiden, karena ini permainan politik di belakangnya. Publik harus dikasih pencerahan. Kedua, saya mau komentari sedikit soal upaya hukum ya. Menurut saya di negara hukum ya memang upaya hukum yang harus dilakukan, apalagi dibawa ke jalur politik kan nggak, malah semakin gaduh. Ya, kita juga harus menjaga pembangunan yang sedang berjalan. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang pertama kali. Pak SBY pun pernah menggunakan hak hukumnya pada saat beliau difit. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang baru. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sah-sah saja, biasa-biasa saja. Bahkan beliau tuh setelah tanda tangan kuasa hukum saya masih sempat bicara gini, Mas Rifai, masih mungkin nggak ini saya cabut di tengah jalan kalau mereka minta maaf? Saya jawab, karena ini sebagian besar delik aduan, maka dengan mudah tinggal Bapak cabut. Kalaupun ada undang-undang ITE yang sifatnya delik umum, sekarang ada restoratif justice. Jadi itu mudah saja. Artinya jika ada pihak-pihak yang menuntut ini meminta maaf, Pak Jokowi akan stop tarik laporan? Sempat disampaikan waktu itu. Oke, ini kan rakyat punya hak bertanya, walaupun punya hak untuk menolak. Tinggal kembali kalau dia terus menolak dengan dasar ini hak pribadi saya, berarti dia sendiri yang sedang membangun tangga-tangga yang akan menjatuhkan dirinya karena marwahnya dipersoalkan rakyat. Soal yang sederhana saja kenapa tidak dijawab? Soal yang sederhana saja kenapa tidak ditunjukkan? Goblok. Yang bikin ini tidak menjadi sederhana itu kalian bertanya, dijawab nggak percaya, malah ngelaporin Pak Joko Widodo, maksa-maksa minta Pak Jokowi nunjukkan ijazahnya. Aduh, kacau. Artinya tidak akan ada permintaan maaf dari Roy Suryo CS karena sudah melakukan dugaan pencemaran. Ada syarat tadi, kalau memang mereka terbukti salah dengan ditunjukkan ijazah aslinya, setelah diobservasi juga memang itu benar, ya sudah minta maaf, selesai. Nanyanya ada sesuatu, penghinaan yang nongol, pencemaran nama baik, itu yang jadi masalah. Ya, yang tersinggung itu bukan Pak Jokowi aja. Relawan pun juga tersinggung. Orang yang kita hormatin kok, presiden ini. Sudah bukan presiden lagi sekarang. Iya, bagaimanapun juga menghormatin dong. Warga negara biasa aja. Benar. Tapi Anda tidak boleh memperlakukan seperti itu. Biasa saja kalau Anda punya adat nggak di ketimuran? Adab saya seperti ini. Nah ini aktivitas saya mengambil adab seperti apa? Nggak jelas. Anda tidak perlu mengajari saya beradab. Nggak jelas. Ini virus ini. Anda pun virus dalam forum ini. Ini virus ini dia. Anda virus juga. Nggak selesai urusannya. Anda yang memperpanjang masalah ini. Makanya pengadilan itu harus cepat. Saya minta Pak Polisi dipercepat, jangan dilambat-lambatin. Saya minta polisi dipercepat, Baris Krim. Saya menunggu. Ya, kembalikan nama baik Pak Jokowi. Ini pencemaran nama baik. Ya, catat itu. Saya juga catat Anda juga. Virus
Udah itu aja. Anggap Oke. virus lebih parah. Oke, jadi Anda membantah Pak Jokowi tidak playing victim ya, seakan-akan menjadi korban dengan apa yang terjadi Inilah saat ini. mereka ini. Oke. Udahlah, kita nggak usah lagi cari-cari momentum ini ya, ke Jogja terus cari-cari itu si Roy itu bawa fotokopi banyak-banyak, apalagi tunggu saja dari pengadilan. Nah, pengadilan ini kami berharap dari pengadilan ini transparan ya, transparan, dan tolong dipulihkan nama baiknya Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga dia adalah mantan presiden kita, orang baik loh, 10 tahun hasilnya juga kelihatan, hasil dari pembangunan. Nah, tadi soalan ini kan sebenarnya nggak sampai ke sini loh. Kalau dulu waktu di awal di pengadilan Bambang Tri itu ditunjukkan 6 bulan juga nggak ditunjukkan, padahal sudah ada perintah hakim. Jadi narasi palsu kalau nanti di pengadilan ditunjukkan. Ini yang disebut dengan buruk muka cermin dibelah. Justru saya lihat ada upaya playing victim, mencoba mencari simpati publik tentang dirinya yang seolah-olah dikuyo-kuyo, padahal persoalannya sederhana. Rakyat tidak sedang menguyo-nguyo mantan presiden, tapi bertanya ijazahnya asli atau palsu. Misalnya kalau yang ditunjukkan ternyata palsu, ya tidak mungkin publik, rakyat kemudian diam dan tidak gaduh karena persoalannya palsu. Dan kalau ternyata palsu, ya memang harus ada pertanggungjawaban hukum. Saya tahan dulu. Begitu. Artinya Kalau palsu ada pertanggungjawab hukumnya. Tapi kalau asli ya tinggal minta maaf. Enak aja lu. Enak aja ya. Seenak perutnya aja ngomong kan. menurut Anda tidak ada desain tertentu yang memang sengaja mendowngrade? Saya pikir itu perasaan dan ini cuma politik soal Pak Jokowi saja. Hanya perasaan politik. Ya, baper gitulah kalau saya ke ada Bang sekarang. Norman. Ya, saya menganggap ini kayak pengacara dia ini asal ngomong aja. Emang iya. Asal nyeplak. Yang penting yang gua lawan ini adalah presiden. Yang penting yang gua lawan ini adalah Pak Jokowi. Jadi mereka ini cari panggung semua. Kayak siapa tuh yang orang Medan tuh siapa sih? Ngadu lagi ke Jogja. Ini ketahuan cari panggung. Udah jelas lah kalau ingin menunjukkan ijazah apa aslinya ya ke pengadilan. Anda sebagai pengacara dorong tuh teman-temannya. Udah ke pengadilan aja. Nanti di pengadilan yang membuktikan dia asli atau tidak ya. Jadi jangan ngecap-ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat. Saya juga belum lihat. Nah, kalau gitu Makanya sama Pak posisinya, Jokowi tidak itu perlu pengadilan mempertanyakan saya. mintanya. Jangan, nggak ada urusan ditunjukkan dengan kalian. Nggak ada urusan juga Ini bahwa pengadilan harus tidak menunjukkan. memberi pembelajaran kepada masyarakat. Ini kan soal remeh-temeh nih, ya kan, masyarakat dijejalkan yang gini-ginian. Kasihan dong. Pak Jokowi itu udah sabar ya. Dia tuh negarawan, orang yang kita hormati. Ya, silakan Roy keluar sekarang. Silakan apa? Ntar lagi juga masuk penjara. Saya yakin kalau ini masuk sudah penjara. prejudice ini. Iya. Prejudice. Saya yakin yakinnya. Anda tidak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap pilihan saya. Sebagai pengacara. Anda tidak menghormati hak Pak Joko Widodo untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya. Nah, bisa juga. Tidak perlu mengajari kerjaan saya sebagai pengacara. Sampaikan saja pendapat saudara. Sama aja. Anda mengajari. Saya tidak pernah mengajari Anda berkomitmen, berkomentar di sini. Saya boleh ini asal kapalnya diganti. Apa urusannya? Di forum ini saya tidak mengatakan itu. Saudara kenapa fokusnya ke saya? Fokus saja dengan tema. Di podcast lain. Saudara kalau tidak bisa fokus pada tema, lebih baik jangan mengomentari pribadi orang lain. Ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi Anda mengatakan bahwa memang ada pihak-pihak tertentu yang mengkondisikan saat ini semua isu yang muncul ke publik. Keluarganya Pak Jokowi. Ya, ini kan dia juga nih kelompoknya nih. Pertanyaannya kan sekarang misalnya ya Bang Norman ya, Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Pak Jokowi tidak menjabat, tetap ratingnya masih tinggi. Kalau kemarin dulu 82%, sekarang hanya turun sedikit kok, hanya 72%. Artinya kepentingan Pak Jokowi dalam hal ini jika kemudian diserang, apa kekhawatirannya kemudian? Ada nanti kemudian secara politis memang di kemudian hari nama Pak Jokowi akan Pak turun. Jokowi ini bagaimanapun juga ini ke Pak Prabowo ini satu kesatuan. Ya. Jadi cara mereka itu untuk menghancurkan Pak Prabowo itu yang melalui Pak Jokowi dulu, melalui Gibran, hancurin dulu mereka, baru kita hantam itu namanya Prabowo. Itu busuk. Oke, baik. Jangan-jangan juga ini kan semua asumsi nih. Yang salah satu yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu yang menurunkan kredibilitasnya adalah datang dari istana. Jangan-jangan juga gitu loh. Ini si siapa nih, Ray Rangkuti? Jangan istana. Nah, namanya jangan-jangan ya kan. Tapi ini kan hukum alam aja.
Kalau ada yang memuja-muja seperti Damanik ya, seperti Bung Norman. Maaf, bukan memuja ya, tapi keterlaluan cara-cara kalian itu. Apa? Bukan memuja-memuji apa namanya? Ada yang membela-bela Pak Jokowi, ya ada juga yang mengkritisi. Orang baik harus dibela. Itu ya, misalnya ijazah palsu ini kan udah berkembang sejak 4 tahun yang lalu kan. Tapi Pak Jokowi nggak ambil peduli tuh, justru bisa ngambil keuntungan dari isu itu gitu loh. Ini bagaimana? Ini kelompok ini kan bukan kelompoknya penggemarnya Pak Prabowo. Ini kan kelompok lawan. Ngaku-ngaku gua nih cinta Prabowo, tapi maki-maki Prabowo. Lucu kan? Orang Prabowo nggak akan ngomong seperti itu. Dan ini kelompok mereka ini kelompok sempalan. Saya anggap ini kelompok virus. Curi-curi start. Nanti tahun 2029 lah bermain. Sekarang jangan curi-curi. Jadi mereka ini ingin memisahkan Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan ditanya apakah beliau menikmati, sangat tidak menikmati. Karena apa? Tadi ya, marwah beliau, kemudian keluarga beliau. Terus juga dalam konteks kita tahu, ya tadi, ada upaya mendelegitimasi beliau secara politik yang memang situasinya hari ini relasi antara saya sebutkan Istana Hambalang dengan Istana Solo ini kan sebenarnya mesra ya. Tapi di satu sisi juga jadi buah simalakama bagi Istana Hambalang, karena kalau terlalu dekat nanti malah balance of power itu nggak berjalan. Nah, gimana caranya supaya dengan Solo stabil, dengan Cikeas juga stabil, dengan Ciganjur, Cendana dan istana-istana yang lain itu tetap sinergis dan strategis lah seperti itu. Dan dalam konteks ini memang akhirnya Pak Jokowi harus dalam tanda petik defensif, membela dirinya dengan cara apapun, misalkan secara hukum memperkarakan kasus ini sudah benar, mungkin secara politik nanti terlibat membesarkan PSI misalkan, nanti ada hal lain yang menjaga relasi dengan Istana Hambalang karena yang berkuasa hari ini di sana semacam itu. Dan saya melihat memang pola-pola semacam ini akan terus mengemuka karena target antaranya siapa targetnya? Ya jadi target misalkan kita ngomong pemakzulan bukan itu sebenarnya. Saya melihat target antaranya minimal memisahkan Istana Solo dengan Istana Hambalang ketika nanti 2029 ya tidak bareng lagi. Itu yang paling pokok. Karena kalau ini rapat terus, dekat terus, teman-teman yang tadi berada dalam kelompok dalam tanda petik yang ya kurang puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode, kemudian yang kemarin tidak nyaman dengan Pilpres 2024, tidak punya kesempatan untuk menggantikan. Dan itu real dan nyata. Ketika dibedah lagi temuan telesurvei teman-teman indikator, karena teman-teman indikator paling aktif, itu yang yakin dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi itu terafiliasi dengan teman-teman Capres 01 misalkan. Kemudian yang tertinggi kedua, 40,2%, yang tertinggi kedua itu teman-teman dari kubu 03 misalkan. Tapi yang paling besar, paling tinggi percaya dengan isu ini di kubu 01, kemudian 03, baru 02. Artinya apa? Isu ini memang sedikit banyak menjadi sarana aktualisasi kelompok-kelompok yang tadi tidak puas dengan Pilpres dan kelompok-kelompok sakit hati lah intinya, junjungannya kalah ya. Siapa? Tahu kan? Ada yang kecewa dengan pola kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode dan sesederhana itu, dan memang tidak bisa kita mungkiri ketika melihat sekuen waktunya bersamaan kan, tidak berhenti kemudian aktor-aktornya gitu, kemudian responnya juga. Jadi kalau misalkan di panggung depan ini upaya hukum profesional, misalkan Bang Roy, Bang Rismon, Mbak Tifa sebagai peneliti nggak masalah, tapi saya sebagai analis nggak bisa memungkiri ada dewa-dewa yang di atas sana menikmati dan melihat itu. Nah, itu pertanyaannya, siapa dewa-dewanya sekarang ini yang memiliki? Yang berada di tadi yang berada di mungkin di Solo, di Cikeas, di Teguh Umar, Ciganjur dan seterusnya. Yang itu memang harus diposisikan oleh Hambalang ini seproporsional mungkin supaya tidak melukai, supaya tidak menyinggung dan akhirnya seimbang semua relasinya. Karena apa? Karena jangan sampai ini kemudian mengganggu stabilitas dan balance of power itu. Jangan sampai ada kecenderungan terlalu dekat dengan si A, si B, si C, sehingga apa? Sehingga ya sehat buat bangsa kita, demokrasi kita, karena Presiden menerima masukan, kritikan dari semua kelompok. Bung Ribai, Anda tadi kan mengatakan bahwa kalau sekiranya ijazah asli ini saya tunjukkan, apakah kalian akan berhenti kan? Ya tentu nggak akan ada orang berhenti, sebab orang harus uji dulu, benar nggak yang ditunjukkan saudara Rifai ini adalah ijazah yang sesungguhnya asli. Harus kita ingat, kasus ijazah ini dahulu hanya berputar soal isu yang sangat, katakanlah ya, sekarang isunya berkembang terus menerus, dari soal fonnya berapa, gambarnya berapa, ininya berapa, orang kaji terus menerus itu, dan itulah yang memberi tingkat kepercayaan kepada publik bahwa ada persoalan pada ijazah Pak Jokowi yang meningkatkan perhatian publik juga terhadap isu. Terakhir adalah soal isu pasar pramuka kan.
Itu maksud saya. Jadi kalau Anda meminta supaya yang lain layu sebelum berkembang nah, itu makanya kami tunggu isu itu membesar. Ya, saya mau luruskan tadi. Jadi waktu di Baris Krim itu, kami juga menunggu apakah pasar pramuka itu menjadi novum. Dan kami sudah siap menghadapi itu. Ternyata nggak dimunculin oleh teman-teman TPU. Jadi kami sebutnya ini tanaman layu sebelum berkembang, menghilang sendiri gitu ya. Kedua tadi Bang Ray bilang, kenapa nggak beliau sendiri ke pengadilan? Memang izin nggak ada forum. Kalau ada itu mungkin juga PSB melakukan gugatan itu ya. Bahkan dengan gugatan-gugatan yang muncul ini dan langsung ditepis oleh pengadilan, kita sudah lihat bagaimana juga sikap judisial, lembaga judisial ya. Artinya tidak semua orang bisa seenaknya minta ijazah. Itu ada satu kaidah di Mahkamah Agung dan menjadi sikap dari Jakarta Pusat sampai juga dengan di PN Surakarta ya. Karena kembali lagi sebenarnya kan ini soal Pak Jokowi sudah selesai. Yang paling harus bertanggung jawab itu adalah KPU. Nah KPU juga sudah mendeklar oke ya. Lalu Pak Jokowi juga sudah selesai secara jabatan. Beliau sudah orang biasa. Jadi tidak mudah juga. Sekarang mau dibawa ke pengadilan tun, pasti pengadilan itu juga akan nolak. Beliau orang biasa. Masuk ke PN biasa kemarin begitu. Maka memang kemarin kita menimbang-nimbang mana yang paling bagus, paling tepat, yaitu pidana. Kita melaporkan balik dengan pasal fitnah. Disitulah dia akan membuktikan apakah Pak Jokowi itu berbohong atau tidak. Nah sekarang kenapa Pak Jokowi sendiri yang aktif nih, ya kan, terakhir ini untuk mengatakan saya seperti di downgrade nih, diganggu kredibilitasnya. Saya kira ada dua persoalan. Persoalan pertama tadi Bung Hosin sudah menyebutkan ada unsur mulai betul-betul agak tersinggung gitu ya. Yang kedua, Pak Jokowi mulai kehilangan teman, mulai kehilangan kawan. Kalau dulu waktu berkuasa ya banyaklah teman yang membela kan, khususnya saat itu PDI Perjuangan. Jadi diminta nggak diminta udah langsung aja PDI Perjuangan terlibat untuk ikut serta membackup Pak Jokowi, sehingga isu soal apa yang disebut dengan ijazah palsu macam-macam agak turun kan, agak dapat cepat lah turunnya. Sekarang nggak ada bahwa beliau berteman dengan banyak orang, iya, tapi teman yang mau cari untung itu loh, belum tentu teman yang mau rugi gitu. Saya kira beliau bukan aktor politik kemarin sore lah seperti itu, dan pun walaupun teman-temannya kata Bang Ray tidak memberikan dukungan verbal, politik itu justru di belakang panggung. Ya misalkan pemakzulan layu sebelum berkembang, walaupun saya menganggap itu diambangkan saja, tunggu momen gitu. Ijazah sekarang seperti mengalir begitu, itu tunggu momen aja. Ketika memang momen ini bisa di-spin, ya hati-hati juga yang menyerang semacam itu, karena suka atau tidak kan publik juga bisa melihat secara jernih. Kalau proses hukum mengatakan A, ya berarti itu sudah harus dihormati oleh semua pihak. Silahkan dikomentarkan di kolom komentar terkait video kita kali ini ya. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman kita dan masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Jangan lupa di subscribe channel Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.